luar biasa. Saya punya tetangga ini di perumahan tempat tinggal saya, ya. Jadi ada istrinya yang kalau keluar rumah itu pakai pakaian yang kecil-kecil, ya. Jadi kan kalau di perumahan itu kan wajar ya, ada orang bangun rumah gitu ya. Nah, tukangnya ini suka menggoda si ibu ini. Wah, ada pemandangan digoda seperti itu. Terus kemudian ada tetangga saya lain yang tahu kejadian ini, dilaporkan pada suaminya, Pak, istri jenengan digodain sama tukang-tukang bangunan karena pakaiannya minim. Yang dimarahin bukan istrinya, tapi malah yang melaporkan. Ini luar biasa. Ghazul Fikr udah sampai seperti itu. Jadi yang dimarahi bukan istrinya, tapi yang mengingatkan malah dimarahi. Ya, Masya Allah. Logikanya terbalik ini sudah. Ini Ghazul Fikr luar biasa. Ghazul Fikr luar biasa. Yang jadi saksi itu nggak cuma satu orang yang tahu kalau istrinya digodain itu. Kan biasa ibu-ibu kan suka ngerumpi-ngerumpi gitu kan. Ketemu ibu-ibu yang jogo ngerumpi bareng. Nah pas saat itulah si istri yang pakai pakaian minum itu keluar, digodain sama 1 menit, digodain sama tukang bangunan. Ada pemandangan kayak gitu kan. Nah, langsung dilaporkan. Ini yang laporkan lah dimarahin semua sama suaminya. Ini Ghazul Fikr. Masya Allah. Mungkin baru sadar kalau sudah kepentok. Ya, kita langsung ke solusi. Solusi yang pertama, mencermati serta mempelajari strategi dan gerakan dari kelompok-kelompok yang hendak melakukan Ghazul Fikr kepada umat Islam. Jadi kita perlu tahu strateginya, karena mereka juga melakukan hal yang sama, ya. Contoh Snok Horgronje, tahu ya? Snok Horgronje itu pura-pura masuk Islam, ya, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi dia ke Arab Saudi, ya, mengaku masuk Islam, dia belajar Islam, dan kemampuan Islamnya itu lebih dari kita. Dia hafal Quran, hafal hadis, tetapi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini Snok Horgronje. Maka Snok Horgronje lah juga yang berpendapat bahwa kaum muslimin biarlah dia ibadah di masjid-masjid, tapi jangan sampai kaum muslimin menguasai ekonomi, menguasai politik. Ini Snok Horgronje. Jadi membenarkan kata Muhammad Nasir juga, ya, membenarkan kata-kata Muhammad Nasir juga. Kaum muslimin ibadah di masjid-masjid, pengajian yang masjid, ora apa-apa, asal jangan masuk ekonomi dan masuk politik. Ini Snok Horgronje. Terus kemudian yang kedua, membuat dan melakukan pemetaan dalam upaya menyusun strategi dalam bertindak. Maka kita yang ada di Janugmi juga harus melakukan seperti ini, ya, melakukan pemetaan. Kemudian melakukan pembinaan dan perlawanan. Yang keempat, membangkitkan semangat ukhuwah Islamiyah. Terus kemudian membentuk jaringan dakwah antar organisasi dan lembaga untuk memetakan aktivitas kegiatan untuk menghambat serta membendung arus gerakan lawan. Yang berikutnya, melakukan pembinaan umat melalui aktivitas dakwah dengan pendekatan yang informatif, persuasif, terprogram, dan terencana, serta melibatkan berbagai unsur lembaga dan perorangan. Yang berikutnya, melakukan kajian intensif tentang berbagai pemikiran di luar Islam bagi para aktivis dakwah. Ini penting, ya. Kita juga harus belajar kapitalisme, kita harus belajar juga Syiah, kita juga harus belajar Ahmadiyah, bukan dalam rangka untuk ikut, tetapi untuk mengetahui kelemahan mereka, ya, untuk mengetahui kelemahan mereka.
Kemudian melakukan kaderisasi aktivis dakwah melalui program-program pelatihan secara rutin. Yang berikutnya memanfaatkan sarana media elektronik cetak. Walau alam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan. Saya percepat karena sudah siap. Saya juga izinnya tidak lama. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan dulu ke moderator. Syukran jazakallahu khair, kasih kepada Ustadz Amron yang telah menyampaikan materi tentang usul fikr. Langsung saja bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, silakan langsung acungkan tangan. Monggo. Siap dulu. Bagaimana sebagai mahasiswa untuk melawan usul fikr? Mahasiswa atau para dosen akademisi ini sangat lekat dengan hal-hal yang berbau ilmiah, ya. Jadi mahasiswa punya semacam, kalau kita ada SWOT gitu ya, punya semacam senjata, yaitu keilmian itu sendiri. Mahasiswa orangnya dikenal dengan cerdas, kecerdasannya, terus kemudian keilmiannya, maka lakukanlah hal-hal yang sifatnya ilmiah untuk membuka kedok mereka. Karena orang zaman sekarang kalau tidak ilmiah tidak percaya. Ya. Kalau tidak ilmiah ini tidak percaya. Kadang-kadang dengan Al-Quran pun mereka tidak percaya. Lebih percaya pada hal-hal yang sifatnya ilmiah. Maka keunggulan keilmian itu harus dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melakukan, ya bolehlah penelitian, terus kemudian observasi dan sebagainya, untuk membedah gerakan-gerakan yang merusak Islam. Terus kemudian memanfaatkan segala sarana yang ada, bisa internet, terus kemudian bisa seminar-seminar, itu bisa dimanfaatkan, bisa kajian-kajian ilmiah bisa dimanfaatkan untuk membendung arus usul fikr ini. Yes. Kayak Akmal Safril, dia membentuk gerakan Indonesia tanpa jil, ya. Dia membuat kajian-kajian ilmiah tentang kesesatan jil. Tidak melulu harus pakai Quran, kita pakai fikrah mereka untuk menyerang mereka, tapi dengan ilmiah, dibungkus dengan hal-hal yang ilmiah, sehingga luar biasa gerakannya langsung menyebar ke seluruh Indonesia, ya kan? Dulu di Solo juga ada gerakan Indonesia tanpa jil, di Jakarta, di Bandung, di Semarang, Surabaya, sudah menyebar ke seluruh Indonesia tanpa jil. Jadi bisa ditiru gerakannya Akmal, membuat sebuah gerakan mahasiswa apalah yang belum ada, misalkan gerakan mahasiswa anti Syiah misalkan, tapi harus dibungkus dengan cara-cara yang ilmiah. Itu. Yang lain? Ya. Pertama,
bagi kita aktivis dakwah, tingkatkanlah kapasitas diri. Ya, aktivis dakwah tingkatkanlah kapasitas diri masing-masing. Tentang kafah keilmuan sendiri, terus kemudian tentang kafah wawasannya, ilmu pengetahuan, itu wajib ditingkatkan. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, harus dilakukan secara berjamaah. Kalau tidak berjamaah, tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka, karena mereka menyerang kita pun dengan berjamaah, ya kan? Mereka menyerang kita dengan berjamaah. Maka yang kedua, kita juga harus melakukannya dengan berjamaah. Pertama tadi meningkatkan kapasitas diri, keilmuan kita, wawasan kita, semuanya kita tingkatkan. Terus kemudian yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, kita juga tidak boleh melakukan persiapan secara fisik. Ya, kita juga tidak boleh melakukan persiapan secara fisik, karena bagaimanapun juga jihad secara fisik itu pasti akan terjadi, cepat atau lambat, itu pasti akan terjadi. Banyak nas-nas yang sudah mengatakan hal ini. Suatu saat pertempuran antara hak dan batil secara fisik itu pasti terjadi. Ini yang ketiga, kita tidak boleh melupakan persiapan secara fisik. Maka bagi antum yang mumpung masih muda, belum punya istri, usahakan setiap pekan untuk olahraga. Dulu pas saya mahasiswa, setiap pekan bisa olahraga, tapi berdua istri ki angel, aneh wae alasan. Ya, harus olahraga nganter ono ae. Untuk angel, wong loro masalah. Jadi usahakan persiapan fisik. Terus kemudian yang berikutnya, ukhuwah Islamiyah harus kita tingkatkan. Ukhuwah Islamiyah. Rasulullah pernah berdoa 3 doa. Yang 2 dikabulkan, yang 1 belum dikabulkan. Yang pertama doa, ya Allah, jangan musnahkan umat saya karena konspirasi musuh Islam. Ini dikabulkan. Yang kedua, ya Allah, jangan musnahkan umat saya karena wabah penyakit. Ini dikabulkan. Yang ketiga doanya, ya Allah, jangan musnahkan umat saya karena pertengkaran antar mereka. Ini sampai sekarang belum dikabulkan. Ukhuwah ini menjadi penting. Karena di tataran ulama sendiri, saya dapat bocoran ini, tataran ulama sendiri, antara MUI di Solo kan ada Dewan Syariah Surakarta, antara MUI dan Dewan Syariah Surakarta yang isinya para ulama-ulama ini belum satu kata. Kalau pemimpinnya sudah seperti itu, pengikutnya apalagi? Emang ukhuwah ini jadi, ya Allah, hal yang sangat masih sulit kita. Yang dilihat pasti perbedaan terus, ya, perbedaan terus. Ya, maka ukhuwah. Kemudian ini sebagai gambaran, kemenangan Islam akan terjadi kalau ulama-ulama mengatakan kalau jamaah sholat subuh sudah seperti jamaah Jumat. Saya menambahkan, kalau umat Islam ya takut terlambat sholat seperti takutnya terlambat kuliah, terlambat kerja, ini umat Islam baru menang. Antum lebih takut mana? Telat kuliah apa telat sholat? Jujur. Telat kuliah. Saya juga kayak gitu. Saya tuh masih takut telat kerja daripada telat sholat. Kalau ini sudah terjadi, maka insya Allah Islam menang. Disiplin dalam ibadah itu insya Allah kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita takut kuliah, takutnya bukan main, dihukum sama dosen, nanti telat nanti telat materi. Tapi kalau kita sholat, tidak ada rasa takut sama sekali ketika telat sholat, ya nggak? Ini masih terjadi di kita, bahkan para aktif dakwah sendiri. Ya nggak? Kalau kaum muslimin takut telat sholat sudah seperti takut telat kuliah, takut telat kerja, maka insya Allah kaum muslimin akan menang. Ini analisis saya pribadi. Analisis saya pribadi. Atau kalau ada ulama yang mengatakan jamaah sholat subuh sudah seperti jamaah sholat Jumat, umat Islam akan menang. Saya tambahi, kalau umat Islam takut telat sholat seperti takut orang telat kerja, takut kuliah, maka Islam akan menang. Saya tambahi pendapat ulama ini, tambahi dengan pendapat saya pribadi. Antum sepakat atau tidak terserah, tapi saya meyakini ini. Kalau umat Islam disiplin dalam ibadah, insya Allah akan menang. Tapi memang sulit. Saya sendiri masih berusaha mengamalkan ini, angel banget. Saya masih berusaha mengamalkan 40 hari tidak telat sholat, tidak telat imam takbir. Angel banget. Kalau antum bisa melakukan ini, antum akan terbebas dari dua hal. Terbebas dari sifat munafik dan terbebas dari api neraka. 40 hari tidak telat sholat. Jangan sampai imam sudah takbir kita baru datang. Kalau ini bisa dilakukan, semua kaum muslimin insya Allah akan menang. Wallahu a'lam bishawab. Terus, kalau begitu ya, cukup sampai di sini pertanyaannya. Karena waktunya juga sudah siang dan pasti sudah pengen pulang dan sudah sudah terlalu fokus untuk melanjutkan sesi diskusi. Semoga materi dan hasil tanya jawab tadi bisa kita resapi dan kita manfaatkan dalam hari-hari ke depan dan amalkan untuk hari-hari ke depan. Ya, siapa yang bisa 40 hari tanpa bolong, tanpa telat, alhamdulillah. Begitu saja. Saya sebagai MC mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah ini yang sudah ada agenda silakan pulang, yang belum ada agenda tetap pulang. Oh ya, untuk semangat terakhir ya, terakhir sebelum pulang, mari kita takbir bersama-sama 3 kali ya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Ya, silakan. Yang mau dapat pahala biasa, bantu. Duh, itu rotinya lu. Dan ayo kita kembali ke barat. Udah mau sudah.
Loh, ini masih aktif loh. Mas, masih aktif loh. Gak bisa aku.